Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun dan juga tidak untuk merendahkan hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi semangat terus belajar dan berbenah jiwa. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tak peduli kedudukan kita di dunia ini sebagai siapa, sebagai apa. Baik kita seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang mursyid sekalipun, ataupun seorang misalkan murid, seorang para salikin, atau masih awam, atau kedudukan di dunia yang umum sebagai apapun. Karena tolabul ilmi itu adalah kewajiban bagi setiap umat manusia sampai kita masuk ke liang lahat, maka kita di sini sebagai pelajar. Tetap seorang guru juga sebagai murid di hadapan seorang gurunya. Seorang gurunya lagi di hadapan para gurunya lagi tetap sebagai seorang murid. Artinya kita sebagai seorang pelajar gitu ya. Karena setiap guru mempunyai guru lagi, setiap guru mempunyai guru lagi, apalagi kita hanya sebatas seorang salikin atau orang awam gitu. Tentunya kita di sini sangat-sangat memang sebagai pelajar di muka bumi ini gitu. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa ya. Nah, maka ketahuilah di sini konten YouTube ini memang dibuat umum, tapi umumnya itu adalah para salikin dari berbagai thoriqoh bisa mempelajarinya, atau orang awam yang mau berbenah jiwa gitu. Tapi kalau misalkan mau mempelajari ilmu syariat atau tentang Al-Quran dan hadis, silahkan cari channel yang lain, karena di sini saya spesifikasinya yaitu tentang tazkiyatun nafs, ilmu tauhid, spiritualitas umum, spiritualitas islami, atau ilmu tasawuf gitu. Itu ininya, tapi tetap syariat tetap sedikit-sedikit saya bahas di sini agar tidak lupa kita itu masih mempunyai jasad dan masih tinggal di alam dunia ini, otomatis syariat juga harus kita taati gitu ya. Jadi walaupun saya tidak harus selalu mencantumkan hadis dan Quran, tapi saya minta tolong kepada para sahabat hikmah semuanya, tolong pelajari Al-Quran dan hadis di rumah. Karena kalau baca Al-Quran dan terjemahannya itu kan tidak perlu seorang guru ya, maksudnya di rumah juga kita bisa mempelajari gitu. Tapi nanti kalau misalkan tidak ada yang mengerti, boleh ditanyakan kepada guru atau kepada kiai ustadz di sekitar rumah, atau bagi yang kenal sama saya boleh ditanya, kita saling sharing, kita saling saling belajar gitu kan. Jadi saya belajar untuk lebih mendalami lagi. Nah, sahabat hikmah juga belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi. Artinya berarti kita saling belajar. Jadi jangan merasa hanya bisa mengajarkan, tetap sebagai pembimbing, sebagai pengajar masih harus selalu belajar. Minimal ya belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar ilmu itu bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat bagi sesama gitu ya. Nah,
Baik, untuk, pembahasan kali ini masih tentang seputar tasawuf agar tidak salah memahami, apa makna tasawuf itu sendiri ya. Jadi tasawuf itu kita mempelajari ilmu tentang menjaga kesucian lahir dan batin, atau mempelajari ilmu yang mempelajari tentang ibadah-ibadah batin gitu. Bagaimana caranya kita membuang penyakit batin, membersihkan diri dari dosa lahir dan dosa batin, menghiasi diri dengan ibadah-ibadah batin, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong yang cerdas di sini ya, kita belajar tentang kecerdasan spiritual, tentang kematangan beragama, tentang kedewasaan beragama. Jadi apa ya, tolong Al-Quran itu pelajari aja dulu di rumah gitu. Nanti kalau sudah bisa memaknai, maka akan kita dapati bahwa ilmu yang saya pelajari di sini juga mengandung atau sesuai dengan kandungan isi Al-Quran gitu, atau makna batiniah Al-Quran. Walaupun tidak harus secara langsung, misalkan belajar ilmu tasawuf ya, misalkan wahai orang-orang yang beriman, belajarlah ilmu tasawuf. Memang tidak ada itu Al-Quran yang khusus, tapi kita mengambil dari intisari Al-Quran atau intisari ayat per ayat yang menuju tentang kebatinan atau tentang ketauhidan gitu. Seperti contoh ayat kursi ya, Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum gitu. Jadi Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang maha menetap. Nah, di sini kan udah jelas Allah itu yang maha hidup, yang maha menetap gitu. Menetap di mana? Ya Allah menetap di setiap tempat, di setiap wadah, di setiap jasad, di setiap alam semesta, di seluruh alam semesta gitu ya. Masa kayak gitu misalkan menyebut misalkan ajaran tasawuf tidak sesuai Quran, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang barusan saya sebutkan itu Al-Quran bukan. Nah, kan pertanyaannya di situ gitu. Jadi, tolong yang cerdas secara spiritual gitu. Jadi tidak perlu harus nanya mana dalilnya, mana ininya, mana itunya gitu. Nah, seperti orang-orang yang diberi anugerah pengetahuan ladunia, hikmah ladunia ya. Artinya kan berarti para alim ulama yang mencapai apa gelar al-arif billah itu kan orang-orang bisa disebut orang-orang ahli hukama gitu kan. Jadi orang-orang yang mendapatkan pengetahuan hikmah ladunia. Itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada, sesuai dengan ayat yang di surat Al-Baqarah juga, barang siapa yang diberi pengetahuan, diberikan hikmah yang banyak, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Itu sumbernya. Jadi bagian mana yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran gitu, bahwa pengetahuan hikmah laduniah pun ada di dalam Al-Quran. Cuman memang ayatnya itu tidak apa ya, tidak terang-terangan gitu. Ayo belajar tasawuf sampai mendapatkan pengetahuan hikmah ladunia. Ya memang tidak seperti itu. Al-Quran itu punya bahasa sendiri gitu kan. Punya bahasa sendiri dan maknanya arahnya sesuai ke situ gitu. Jadi jangan selalu nanya tahlilan sesat, tahlilan bid'ah, tahlilan tidak ada dalam hadisnya. Memang saya tanya balik, tahlilan itu baca apa? Zikir kan? Wirid kan? Ayat-ayat kalimat thoyyibah kan, asmaul husna kan, la ilaha illallah, istighfar, Allahu akbar, subhanallah, sholawat nabi, semua ada di dalam tahlilan. Memang tidak ada hadis wahai orang-orang yang beriman, setiap malam Jumat maka tahlilanlah kalian agar mendapatkan surga. Tidak ada memang dalam Al-Quran dan hadis yang langsung mengucapkan atau menganjurkan hal seperti itu. Tapi kecerdasan spiritual, kematangan beragama, jadi kita itu mikir, oh iya ya, malam Jumat daripada kita kakalayangan misalkan nongkrong tepuguh gitu kan, lebih baik kita jikiran. Akhirnya diadakanlah ilmu itu, istilah tahlilan, tapi kan isinya itu ngaji, isinya jikir, isinya wirid. Masa begitu aja harus nyari hadisnya mana gitu loh. Bukankah sesuai Al-Quran kita harus berzikir sampai mendapatkan hati yang tenang dan tentram? Itu juga kan Al-Quran
yang cerdas gitu loh yang mikir itu. Jadi kita itu agamanya itu matang, agamanya itu dewasa gitu loh. Jadi kedewasaan beragama atau kecerdasan spiritual. Jadi tidak harus disuapin dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa namanya, seperti kegiatan-kegiatan tahlilan, muludan gitu kan. Memang nggak ada. Tapi ya memang selama sesuai ada sumbernya ya sudah, ngapain dipermasalahkan gitu loh. Yang cerdas ya, tolong ya. Jadi makanya sebelum ngaji itu mohon hidayah Allah, mohon taufik Allah agar dibukakan apa namanya, eh, pengetahuan ladunia atau intuisi kita itu biar terbuka sehingga ilmu yang dipelajari bisa langsung terserap ke dalam hati kita sehingga kita punya kitab sendiri di dalam hati tanpa harus membuka buku gitu loh. Ya, tolong ya. Saya yakin para sahabat hikmah di sini adalah orang-orang yang mau berbenah jiwa. Nah, makanya kalau ngaji di sini diusahakan tobat sebelum melakukan sesuatu itu, maksudnya bukan sebelum melakukan sesuatu sih. Ya intinya kalau mau belajar berbenah jiwa di sini, rajin-rajinlah sholat tobat dan rajinlah bertobat secara batiniah ya. Artinya untuk penyucian diri gitu, untuk penyucian jiwa ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Wallahu alam bisawab. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.